Shalom Bapak Ibu. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Beta. Ini mungkin yang kedua kali ya pelayanan di tempat ini. Jadi mungkin sudah ada beberapa yang sudah tahu, ada beberapa juga yang belum kenal. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Saya bekerja sebagai psikolog. Jadi memang saya kegiatan sehari-harinya menangani kasus-kasus counseling, kasih training. Saya banyak menangani kasus keluarga juga. Jadi karena dulu saya ambil spesialisnya itu untuk education dan juga family therapy, jadi banyak menangani kasus-kasus anak muda, kasus-kasus keluarga, kasus-kasus perceraian, kasus-kasus aborsi, perselingkuhan, kurang lebih seperti itu. Hari ini saya diminta bawa topik tentang mental health. Kalau bicara soal mental health belakangan ini jadi topik yang lagi hits gitu ya. Saya banyak diminta bawa tentang mental health dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sekolah gitu ya, di sekolah-sekolah, di youth, untuk orang-orang dewasa, parent, sampai ke orang-orang yang sudah usia emas juga sekarang lagi topiknya tentang mental health. Karena satu hal gini, setiap orang, berapapun usia kita, sekarang kita lagi berjuang sama yang namanya mental health. Saya itu punya klien itu paling kecil anak TK. Anak TK udah mengalami mental health, kebayang ya Bapak Ibu ya. Jadi mental health itu nggak cuma dialami sama kita doang gitu, tapi anak-anak kecil pun mereka sudah mengalami yang namanya mental health struggle. Jadi mereka berjuang gimana mereka bisa punya mental yang sehat. Dan saya percaya satu hal, siapapun kita di tempat ini, berapapun usia kita, dari status ekonomi seperti apapun, kita semua pasti mengalami struggle dalam hidup. Kita mengalami pergumulannya masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin struggle ngurus anak, oma-oma, opa-opa di tempat ini juga pasti punya pergumulannya masing-masing. Nah, saya mau kasih tahu gini, yang namanya gangguan mental itu tidak memandang kita usia berapa, kita status ekonominya seperti apa, kita rajin ke gereja atau enggak. Yang namanya mental health itu perjuangan setiap orang. Beberapa waktu yang lalu, itu orang-orang Kristen dikejutkan sama satu berita. Jadi ada satu pendeta besar dari Harvest Christian. Dia gereja Harvest, tahu ya, di Amerika itu gerejanya besar sekali. Nah, dia itu pendeta dan juga konselor mental health. Tapi ditemukan tiba-tiba usia 30 tahun masih muda banget. Dia setiap hari ngasih konseling tentang mental health. Dia jadi pendeta, dia bawain tentang firman Tuhan di gereja yang besar. Tapi dia ditemukan meninggal bunuh diri. Terus saya mau kasih tahu gini, yang namanya mental health kalau ditanya gini, tidak ada satu orang pun dari kita atau siapapun yang pengen kena gangguan mental. Nah, saya mau bilang gini, orang itu kenapa bisa kena gangguan mental? Karena banyak hal dalam hidup ini banyak masalah gitu ya. Mulai dari trauma masa kecil, disakitin orang, benci sama orang, dan kayak kondisi ekonomi yang gak menentu juga bikin ganggu gitu mentalnya. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, manusia itu fragile banget, kita itu rentan banget, tanpa Tuhan kita gak bisa apapun. Aku saat ini selain kerja sebagai konselor, sebagai psikolog, aku bekerja juga sebagai headhunter. Jadi headhunter itu di perusahaan itu aku kerjaannya handle rekrutmen. Jadi orang-orang yang mau kerja, aku salurin ke berbagai perusahaan. Nah jadi aku tuh setiap hari sama tim, itu banyak banget terima CV orang gitu ya. Dan tahu nggak sih Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga mengalami ya, ekonomi belakangan ini tuh sangat tidak baik. Perusahaan-perusahaan besar yang kita lihat perusahaannya oke banget nggak mungkin kolaps, itu banyak perusahaan besar di Indonesia yang kolaps. Akibatnya apa? Banyak orang yang dipecat. Saya terakhir handle oil and gas company dari 6.000 karyawan, cut off karyawannya jadi tinggal 3.000, setengah karyawan dipecat, kebayang nggak? Kemarinnya saya baru aja interview orang dari yang gajinya 35 juta, karena dipecat, dia mau terima tawaran gaji 15 juta. Yang tadinya gajinya 10 juta mau dibayar UMR, saking susahnya cari kerja. Nah jadi saya mau kasih tahu gini Bapak Ibu, kondisi sekarang itu sedang tidak baik-baik saja, setuju ya? Hidup itu bukan jadi makin gampang, tapi jadi makin susah. Terus dosa moral dunia itu semakin rusak. Saya itu menangani banyak sekali anak-anak muda, saya sama tim itu ribuan anak-anak muda kita counselingin, kita kasih training. Tahu gak sih Bapak Ibu, sekarang kayak yang namanya dosa itu sudah biasa banget. Saya counselingin
Bapak Ibu bayangin, saya counselingin anak SMP, kelas 2 SMP, mereka itu sudah melakukan free sex, bahkan free sex sama om-om. Dan bahkan mereka sudah aborsi, dan itu jadi sesuatu yang biasa aja buat mereka. Waktu counseling sama saya, sudah melakukan hal itu, mukanya kayak kagak ada dosa, kayak kagak ada penyesalannya. Free sex sama om-om, saya tanya, kamu gak takut hamil? Mereka cuma jawab gini, enggak sih, kan pakai pengaman. Saya bilang, kamu tahu gak pengaman bisa bocor? Iya tahu. Terus gimana kalau nanti sampai bocor? Ya nggak apa-apa, saya udah tahu kok tempat aborsinya, anak kelas 2 SMP. Dan mereka bilang gini, tenang Kak, saya udah tahu list tempat aborsi di Jakarta di mana. Bahkan mereka tahu hotel transit, Bapak Ibu, saya aja sebagai psikolognya, saya tuh tahu banyak hal dari bocah-bocah ini. Jadi mereka tuh yang ngajarin saya tempat transit di Jakarta, tahu hotel transit ya. Hotel transit tuh hotel yang bisa check in sama om-om tanpa taruh KTP yang cuma jam-jaman bayarnya. Anak SMP tahu Bapak Ibu. Jadi saya mau kasih tahu moral dunia ini saat ini tuh sedang rusak. Kondisi lagi tidak baik-baik saja. Banyak orang itu yang kena gangguan mental. Saya itu tanganin kasus itu beraneka ragam. Ada yang kena gangguan mental, hobinya makan cicak hidup Bapak Ibu. Tahu ya, ada cicak dicemilin sama dia. Ada orang yang hobinya ngelihat kucing, tuh kucing dijepit di pintu. Ada yang model seperti itu. Dan tahu nggak sih Bapak Ibu, yang kena gangguan mental itu jangan dipikir dari orang yang oh ekonominya susah. Oh enggak, saya banyak counselingin orang yang ekonominya tuh sangat baik, yang dia itu punya perusahaan besar, dia yang wah kalau soal ekonomi terjamin lah mungkin ya 7 turunan gitu. Tapi kenapa? Dia nggak bisa tidur Bapak Ibu, susah tidur sampai minum obat tidur sekian banyak aja tetap susah tidur. Banyak yang kena stres, yang kena depresi, kena bipolar, kena borderline. Sekarang lagi hits ya kalau anak-anak muda katanya banyak yang kena NPD, banyak yang kena borderline. Dan itu memang realitanya banyak. Saya itu menangani kasus-kasus rumah tangga, kasus-kasus perceraian, kasus-kasus KDRT, kasus aborsi. Saya melihat banyak sekali pasangan, bahkan pasangan-pasangan orang Kristen yang di dalam rumah tangganya sangat tidak baik-baik saja. Yang di dalam rumah tangganya saya ngelihat banyak yang berantem, yang tadinya pelayan Tuhan, pengerja di gereja, tapi rumah tangganya ternyata setiap hari sama istrinya berantem, gak puas sama kehidupannya, oh itu banyak sekali. So saya mau kasih tahu satu hal Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia, yang namanya masalah itu normal terjadi. As long as kita hidup, seberapapun usia kita hari ini, yang namanya punya masalah itu wajar. Yang namanya punya masalah itu normal banget. Yang namanya punya tekanan hidup, punya pergumulan itu wajar banget. Tapi satu hal gini, yang membedakan adalah apakah kita survive dan bertahan di dalam pergumulan tersebut. Atau kita malah jadi depresi, itu yang membedakan. Nah saya mau kasih tahu bahwa nabi-nabi dan tokoh-tokoh di Alkitab yang kita lihat dia itu hebat, dia itu luar biasa dipakai Tuhan, mereka pun mengalami yang namanya mental health struggle. Mereka juga berjuang. Bapak Ibu kalau mau disebutin banyak, Yeremia pernah mau mati. Elisa, abis dia menang lawan nabi-nabi Baal, dia pengen mati. Daud pernah mengalami yang namanya mental health struggle. Jadi kalau disebutin tokoh-tokoh Alkitab, banyak kok Bapak Ibu yang dia itu punya hubungan sama Tuhan tapi pernah mengalami depresi dan bahkan sampai pengen mati. So hari ini saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita hari ini dalam keadaan stres, melihat kondisi ekonomi, stres sama keluarga kita, itu hal yang wajar banget. Tapi hari ini kita mau belajar gimana kita itu bisa punya mental health dan kita bisa maksimal dalam Tuhan. Bapak Ibu tahu gak sih kenapa kita harus punya mental health? Karena tanpa kita punya mental yang sehat, kita tidak akan bisa hidup maksimal di dalam Tuhan. Bagaimana kita mau memberkati orang lain kalau kehidupan kita aja porak-poranda? Gimana kita mau bisa dipakai Tuhan kalau kita aja hidup segan mati tak mau? So hari ini Bapak Ibu percayalah, selama ada Tuhan semuanya akan baik-baik saja, amin. Nah hari ini kita mau belajar dari satu tokoh mengenai mental health, kita mau belajar dari Daud. Saya ceritakan saja Bapak Ibu biar cepat. Daud ini mengalami tekanan hidup sejak dia kecil sampai dia jadi raja, dia masih mengalami pergumulan hidup yang luar biasa. Sejak kecil orang tuanya itu pilih kasih banget, dia punya banyak saudara, tapi dia yang paling gak disayang. Taunya dari mana Bapak Ibu? Waktu dia mau diurapin sebagai raja, dia aja gak dianggap. Yang kedua, Daud itu sejak kecil, dia itu kerjaannya mengembalakan
kambing domba. Tahu nggak Bapak Ibu kalau baca di Alkitab kambing dombanya ada berapa? Cuma ada 2-3 ekor, nggak banyak. Tapi waktu dia mengembalakan di padang rumput, dia itu sering banget berhadapan sama yang namanya singa dan beruang. Coba Bapak Ibu bayangin ya, dia sering banget ketemu singa dan beruang waktu mengembalakan 2-3 ekor domba. Tapi orang tuanya masih tetap suruh dia tiap hari gembalain. Kebayang nggak? Kalau saya punya anak Bapak Ibu. Kalau saya tahu itu bahaya, saya nggak akan suruh anak saya tidak akan meresikokan nyawa anak saya untuk mengembalakan 2-3 ekor kambing domba dan dia harus berhadapan sama singa. Anak kecil loh, kebayang ya. Itu kalau saya pikir nih sebagai psikolog, itu pembunuhan berencana Bapak Ibu. Itu mah orang tuanya pengen si Daud suatu hari diterkam sama singa sama beruang. Setelah itu waktu dia mulai dewasa, dia kenal sama yang namanya Saul. Dia berkali-kali pengen dibunuh sama Saul. Sampai dia lari ke goa, dia lari sampai dia tuh pura-pura jadi gila karena dia pengen dibunuh sama Saul. Waktu dia sudah menjadi raja Bapak Ibu, dia punya anak namanya Absalom. Dia sayang banget sama anak yang namanya Absalom. Tapi tahu apa yang terjadi? Dia mau dibunuh sama anaknya sendiri. Jadi kalau diceritain Bapak Ibu, hidupnya Daud itu sangat tidak baik-baik saja. Dia mengalami banyak pergumulan. Dia mengalami banyak tekanan dalam hidupnya. Buka di Mazmur 42 ayat 4. Saya bacakan. Mazmur 42 ayat 4 dikatakan gini. Doanya Daud. Daud bilang gini. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Nah, saya mau kasih tahu gini. Ini benar yang terjadi dalam kehidupan Daud. Daud sampai bilang gini, siang malam aku tuh kerjaannya nangis terus, tahu gak sih? No one knows, mungkin orang tuanya gak tahu, siapapun gak tahu. Tapi Daud itu berjuang, tiap hari dia tuh nangis sendirian. Nah, saya mau kasih tahu satu hal gini Bapak Ibu. Faktanya kan dan ikut Tuhan bukan berarti kita itu kebal dari pergumulan hidup. Setuju? Kita kenal Tuhan, kita pelayanan, pergumulan hidup itu tetap ada. Nah, cuma yang menarik adalah gini, di tengah banyaknya tekanan hidup Daud itu bisa survive dan dia bisa terus bertumbuh dan bahkan jadi berkat buat banyak orang. Satu hal yang kita rindu hari ini adalah walaupun hidup kita susah, walaupun pergumulan banyak, walaupun finansial keluarga kita tidak baik-baik saja, kita mau terus bertumbuh dan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Nah, kuncinya yang pertama yang dilakukan Daud adalah nomor 1 adalah mengandalkan Tuhan. Saya bacakan di Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Di tengah beratnya hidup Daud, satu hal yang dia terus lakukan apa? Dia berharap sama Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Bapak Ibu, banyak orang, saya nanganin banyak kasus, kenapa banyak orang stres? Karena hidup mengandalkan diri sendiri, hidup mengandalkan uang, hidup mengandalkan jabatan, hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Saya melihat biasanya ya jabatan-jabatan tertentu, mereka itu ketika lepas jabatan, mereka itu mengalami stres. Kenapa? Ketika pensiun mereka merasa udah gak punya jabatan lagi. Banyak yang stres karena hal itu. Banyak orang-orang yang stres karena finansialnya tidak baik-baik saja. Banyak orang yang stres karena ditinggal sama pacarnya. Oh, itu banyak sekali. Nah, saya mau kasih tahu bahwa kenapa banyak orang Kristen, saya banyak menangani orang Kristen yang depresi. Kenapa? Karena satu hal, hidup seperti tidak punya Tuhan. Ngakunya punya Tuhan yang besar, ngakunya punya Tuhan Yesus yang hebat, tapi ngejalanin hidup itu gak pakai iman. Ngejalanin hidup pakai kekuatan sendiri. Jalanin hidup seperti gak punya Tuhan, apa-apa khawatir, apa-apa takut. Itulah kenapa makanya bisa kena gangguan mental. Bapak Ibu, tanpa mengandalkan Tuhan, manusia itu tidak akan bisa mencapai titik maksimal dalam kehidupannya. So, makanya hari ini Tuhan itu suruh kita untuk mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Saya bacakan di Yeremia 17 ayat 5 bilang gini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini bilang terkutuk, bukan artinya kayak malin kundang ya, terkutuk langsung jadi batu. Oh enggak, terkutuk di sini bicara soal seharusnya kita bisa menikmati kehidupan yang Tuhan kasih, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Waktu kita mengandalkan kekuatan sendiri, yang harusnya kita enjoy dengan kehidupan kita jadi bawaannya khawatir, terus kita bawaannya takut. Itulah makanya dibilang sama Tuhan terkutuk kehidupannya. Punya harta banyak, punya uang banyak tapi gak bisa tidur. Kesehatan dikasih sama Tuhan baik, anak-anak keluarga baik. Tapi kerjaannya tidak bisa bersyukur sama Tuhan. Itu yang namanya tidak bisa menikmati kehidupan.
Bapak Ibu, Tuhan itu waktu suruh kita mengandalkan Tuhan, bukan artinya Tuhan itu mau kita membatasi kita, nyuruh-nyuruh kita. Tapi Tuhan tahu waktu kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan jauh lebih baik. Karena Tuhan tahu manusia nggak bisa hidup sendiri. Karena Tuhan tahu hidup di dunia itu nggak gampang. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, otak kita itu kecil, kita tuh nggak bisa mikirin semuanya sendiri. Banyak hal-hal di dunia ini yang di luar kapasitas otaknya kita. Banyak hal yang terjadi dan kita nggak dapat jawabannya. Mama saya meninggal di usia muda, hidupnya sehat baik-baik saja. Mama saya meninggal di usia 46 tahun. Dia hidup sehat, pokoknya makan makanan sehat, tiba-tiba aja divonis sama dokter, dia kena emboli paru dan meninggal mendadak. Saya nggak pernah tahu jawabannya kenapa sampai hari ini. So, dalam hidup ini banyak hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. That's why kita butuh Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 bilang begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini bicara soal Bapak Ibu waktu kita mengandalkan Tuhan. Sekalipun datang panas terik, sekalipun datang badai hidup, kita akan terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kuncinya satu, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, amin. Percayalah Bapak Ibu, seberat apapun dalam hidup ini, kita tuh punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Baru-baru ini aku tuh baca berita ya Bapak Ibu, kalau mengikuti ada berita yang sangat menyedihkan banget. Jadi ada seorang ibu, dia ini punya 2 anak, dia racunin anaknya dua-duanya. Anaknya masih kecil diracunin, abis anaknya meninggal dia bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri dia tulis surat, dia bilang begini, saya sudah gak kuat sama hidup ini, saya punya utang di mana-mana, saya udah gak kuat, saya jadi beban hidup buat banyak orang. Jadi saya memilih daripada anak saya hidup susah di dunia, lebih baik dia mati, dia masuk surga dan saya yang tanggung dosanya, saya rela saya mati masuk neraka. Saya pas baca ini miris banget ya Bapak Ibu. Seorang ibu yang berjuang buat anaknya, dia sampai rela dia bunuh diri. Dia bilang, saya tahu saya masuk neraka dan saya rela untuk masuk neraka. Bapak Ibu tahu gak sih, saya itu menangani banyak kasus counseling dan saya melihat manusia itu sangat rentan sekali. Saya pernah Bapak Ibu ditelepon sama anak kelas 3 SMP, subuh-subuh. Dia coba bunuh diri karena handphone saya silent. Saya kalau tidur saya silent handphone karena saya punya bayi gitu ya. Saya silent handphone. Dan pas saya bangun pagi tuh handphone saya udah rame gitu ya, udah rame pas saya buka. Ternyata anak ini sebelum bunuh diri dia coba telepon saya, tapi saya nggak angkat. Akhirnya dia coba bunuh diri, dia minum pembersih lantai. Untungnya, wah saya merasa bersalah sekali gitu ya sebagai psikolog. Walaupun itu kejadiannya subuh, bagaimana sebagai manusia saya ngerasa bersalah banget. Wah saya tanya kondisinya gimana dan untungnya selamat. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kasus bunuh diri itu banyak sekali. Baru saja 1 bulan yang lalu ada orang share ke saya, jadi dia punya anak, anaknya nih anak pintar, anak cowok, anak yang wah dibanggakan lah ya, karena dari kecil berprestasi, SMP, SMA berprestasi, terus masuk kuliah universitas yang terkenal di Indonesia. Masuknya susah gitu ya. Pas masuk anak ini dari daerah gitu ya, pas masuk ternyata banyak yang lebih pintar dari dia. Kalau dulu dia di daerah dia yang paling pintar, pas masuk ke kampus ini dia kalah pintar sama yang lain. Akhirnya dia stres. Dia bilang sama mamanya, "Mas saya tuh udah gak kuat kuliah," gitu. Mamanya pikir, "Ah lu mah pintar," gitu kan. Mamanya mungkin pikir, "Ah kamu kan pintar, masa sih gak kuat?" Akhirnya ya mamanya ya menganggap ya udah biasa aja. Dan Bapak Ibu tahu anak ini tiba-tiba dia habis pergi makan sama adiknya gitu ya, makan sama keluarganya, dia masuk kamar, semuanya kelihatan baik-baik aja. Pas mamanya buka pintu kamar, dia udah mati gantung diri di kamar. Dan kasus ini banyak sekali yang seperti ini. That's why Bapak Ibu saya mau kasih tahu satu hal. Seberat apapun hidup kita, jangan pernah mengambil jalan pintas, amin. Percaya lagi nih, di dalam keterbatasan kita ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas, amin. Percayalah, seburuk apapun keadaan kita, Tuhan itu pegang kendali atas hidupnya kita. Bapak Ibu, kalau kita rindu melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita, kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan lebih dari apapun juga. Daud itu tidak punya siapapun Bapak Ibu, dia punya orang tua tapi orang tuanya gak sayang, dia gak punya siapapun.
Yang dia punya cuma satu, Tuhan. Terus saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, Saudara, as long as kita punya Tuhan, itu sudah cukup untuk kita berjuang dalam hidup, cukup untuk kita percaya bahwa hidup kita baik-baik saja. Hari ini yuk Bapak Ibu, kita mau mengandalkan Tuhan lebih dari apapun, amin. Poin kedua yang saya mau sampaikan yang dilakukan Daud adalah, Daud itu selalu mengucap syukur sama Tuhan. Saya bacakan sekali lagi di Mazmur 43 ayat 5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud itu di tengah hidupnya susah, yang dilakukan Daud cuma satu. Daud itu selalu bersyukur sama Tuhan. Ya, hari ini Bapak Ibu, ketika hidup kita berat, kita lebih banyak ngeluh atau kita bersyukur sama Tuhan. Coba ingat-ingat kapan terakhir kita bersyukur sama Tuhan. Secara psikologis gitu ya, secara ilmu psikolog, waktu kita bersyukur, tubuh kita itu akan memproduksi hormon yang namanya hormon endorfin. Hormon endorfin ini hormon yang bisa mengurangi stres dan membuat kita tuh lebih berenergi. Bapak Ibu percaya nggak? Coba ya, kalau Bapak Ibu nggak percaya gitu ya, coba 10 hari, Bapak Ibu setiap hari ngeluh terus. Coba keluhin deh, apapun, ngeluh tentang suami, ngeluh tentang hidup, ngeluh tentang diri sendiri, percayalah dalam waktu 10 hari Bapak Ibu akan mengalami yang namanya stres, percaya sama saya. Tapi coba dibalik, dalam 10 hari Bapak Ibu stop komplain sama Tuhan, stop mengeluh dan coba mengucap syukur. Percayalah, saya yakin banget dalam waktu 10 hari Bapak Ibu pasti akan lebih semangat untuk hidup. So, makanya Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, yuk bersyukur sama Tuhan, amin. Ini ada satu kasus counseling, saya suaminya nih yang counseling sama saya. Jadi setiap hari, hampir setiap hari pasangan ini pasangan pelayanan ya, pelayanan di gereja. Tapi tahu gak sih Bapak Ibu, yang terjadi di rumahnya setiap hari mereka itu berantem besar. Kalau berantem, itu piring pecah, itu kursi bisa melayang. Lagi tidur tabok-tabokan, cekek-cekekan. Kalau suaminya mau pergi kerja, istrinya bilang gini, ya selamat bekerja, saya doakan kamu kecelakaan di jalan dan mati. Istrinya jalan-jalan liburan, naik pesawat, suaminya bilang gini, gue doain pesawatnya jatuh. Itu yang terjadi, ini pasangan pelayanan di gereja. Dan tahu gak sih Bapak Ibu, saya cari tahu kenapa, apa yang terjadi. Jadi yang terjadi adalah si istri itu selalu tidak pernah puas sama suaminya. Padahal income mereka kalau untuk berdua itu sangat-sangat, wah jauh di atas UMR lah. Sangat-sangat bisa hidup dengan layak, udah punya tempat tinggal, punya kendaraan. Tapi si istrinya ini selalu membandingkan suaminya sama suami orang. Jadi dia bilang, kalau suami orang bisa kaya, bisa beli Alphard misalnya ya, kenapa mobil lu cuma Innova gitu. Kalau orang lain bisa jalan-jalan ke Swiss, kenapa kita jalan-jalannya cuma ke Hong Kong? Ibarat kata begitu. Nah jadi si istrinya ini tidak pernah puas. Yang namanya laki-laki dibeginin lama-lama enek juga. Lama-lama suaminya yang tadinya sabar, tiba-tiba jadi KDRT. Jadilah tuh pas ketemu saya tangannya tersayat-sayat gitu ya, bekas luka biru-biru. Pas ketemu saya pas counseling seperti itu. Nah saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ketika kita tidak bersyukur dalam kehidupan ini, mau berkat sebesar apapun yang Tuhan kasih, kita tidak akan pernah menikmati kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu, saya menangani banyak kasus anak-anak remaja, orang-orang tua sering counseling juga sama saya. Banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, anak itu anugerah Tuhan, setuju gak sih? Saya ini Bapak Ibu, nanti saya akan kesaksian, saya ini berjuang untuk punya anak itu susah sekali. Saya pun punya teman-teman yang seperjuangan mau pakai bayi tabung segala macam. Kalau Tuhan gak kasih mah gak bisa punya anak Bapak Ibu. Jadi kalau kita hari ini punya anak, sekalipun anaknya itu kita anggap nakal, itu tuh anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan buat kita. So jangan pernah banding-bandingin hidup kita sama hidup orang lain. Karena cerita hidupnya beda Bapak Ibu. Hari ini kalau Tuhan kasih, Bapak Ibu percaya gak sih kita ada sampai hari ini. Semua itu atas seizin Tuhan. Orang tua yang kita punya itu seizin Tuhan. Anak yang kita punya itu seizin Tuhan. Bahkan kondisi ekonomi yang kita punya hari ini itu seizin Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang berjuang sama yang namanya finansial, saya mengerti banget. Kalau hari ini Bapak Ibu berjuang sama orang tua, mungkin kalian menganggap keluarga kalian toksik gitu ya, menganggap pasangan kalian toksik. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, sehelai rambut kita itu tidak akan jatuh kalau Tuhan gak izinin. Jadi kalau kita hari ini punya masalah, punya pergumulan, itu atas seizin Tuhan. Kenapa? Tuhan mau kita belajar untuk terus bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Firman yang saya bawakan hari ini firman yang sangat simpel banget.
Bapak Ibu pasti sering dengar yang namanya bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Tapi percayalah, waktu Bapak Ibu praktekin dua hal ini aja, saya percaya hidup Bapak Ibu gak bakal yang namanya depresi, gak bakal yang namanya stres. Karena kita punya Tuhan yang lebih besar dari apapun. So hari ini yuk Bapak Ibu, saya percaya satu hal gini. Waktu kita mengandalkan Tuhan, mungkin kondisinya tidak menjadi lebih mudah. Mungkin masalahnya akan tetap sama. Tapi satu hal yang pasti, kita itu berjalan bersama Tuhan. Kita dikasih kekuatan yang baru, kita dikasih hikmat yang baru. Bapak Ibu, kita itu hidup sebagai orang Kristen, kita tuh akan tetap punya masalah, bahkan mungkin kadang masalahnya jadi lebih banyak gitu ya. Tapi percayalah, waktu kita mengandalkan Tuhan, yang tadinya itu masalah, tapi ketika kita jalan sama Tuhan itu menjadi mujizat. Saya sudah mengalami banyak mujizat Tuhan dalam hidup saya. That's why makanya saya berani bilang seperti ini sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya bacakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu tahu gak sih, pencuri ini adalah si iblis. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Artinya apa? Iblis itu berusaha untuk mencuri sukacitanya kita. Iblis itu datang untuk membunuh kehidupannya kita. Iblis itu berusaha untuk bikin kita itu stres, bikin kita depresi, bikin kita gak enjoy sama kehidupan kita. Tapi Tuhan bilang gini, aku tuh datang buat kasih kamu tuh kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, bukan hidup yang biasa-biasa aja. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu satu hal, waktu Tuhan ada di hidup kita, Tuhan itu memanggil kita bukan untuk hidup menjalani rutinitas, bukan cuma hidup untuk sehari-hari ya asal hidup, asal makan, asal kerja, oh enggak seperti itu. Tapi waktu Tuhan ada di hidup kita, Tuhan itu mau kita hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa Bapak Ibu? Kelimpahan sukacita, kelimpahan bahagia, kelimpahan mujizat, kelimpahan berkat Tuhan, kelimpahan anugerah Tuhan, itu yang Tuhan mau. So hari ini Bapak Ibu, sekalipun kita punya banyak masalah, yuk hidup di dalam Tuhan, amin. Saya mau sedikit kesaksian. Saya itu pernah di titik terendah dalam hidup saya pernah mengalami yang namanya tuh stres, bahkan sampai mau depresi. Rasanya tuh saya nggak mau hidup gitu ya. Saya pernah dalam kondisi saya tuh rasanya pengen mati. Jadi saya ini sama suami, kita sudah menikah hampir 7 tahun, saya berjuang untuk punya anak. Singkat cerita setelah menunggu sekian lama akhirnya saya hamil. Waktu saya hamil kita sangat bersukacita karena ini anak yang kita nantikan. Waktu saya hamil yang pertama saya keguguran Bapak Ibu. Dan itu kayak sedih banget gitu ya, udah berjuang tiba-tiba keguguran. Oke, akhirnya bangkit dari kesedihan berjuang lagi untuk punya anak. Saya berjuang punya anak dan yang kedua kalinya saya keguguran lagi. Dan di situ saya sedih banget Bapak Ibu. Kayak mungkin hal ini hanya bisa dirasakan sama pejuang garis 2 gitu ya. Saya sedih banget 2 kali keguguran. Singkat cerita ketiga kali saya hamil. Saya itu hamil Bapak Ibu yang ketiga ini saya sama suami bersukacita banget. Tapi selama hamil, dari bulan pertama hamil sampai lahiran saya itu diranjang Bapak Ibu. Saya itu bed rest. Saya itu muntah parah banget, saya nggak bisa makan, minum air putih aja muntah. Jadi saya itu dimandiin sama suami saya. Selama hamil itu suami saya mati-matian ngurusin saya. Saya disuapin makan, itu setiap hari saya itu jadi kayak rahimnya tuh kurang kuat. Jadi tuh dikasih obat hormon banyak banget. That's why tubuh saya tuh kayak mungkin nggak kuat, jadinya tuh jadi lemah banget, terus setiap hari tuh kayak migrain parah banget. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kebayang ya Bapak Ibu selama hamil setiap hari begitu kayak menderita banget. Bener-bener wah saya pendarahan, saya bed rest diranjang. Tapi satu hal yang membuat saya itu bertahan, saya cuma mikir gini, gak apa-apalah hamil berapa lama sih? Cuma 9 bulan. Nanti setelah 9 bulan saya menderita, saya ketemu sama anak saya akan bersukacita banget, itu yang menjadi kekuatan saya. Tapi singkat cerita Bapak Ibu, di usia yang ke-7 bulan, saya mengalami kontraksi yang parah banget. Di situ saya sudah dirawat hampir 2 minggu di rumah sakit. Nah kondisinya saat itu saya kritis. Jadi waktu itu dokter bilang ke suami saya pilih ibunya atau anaknya. Nah saat itu suami saya udah nangis, akhirnya suami saya bilang ya kalau disuruh pilih ibu sama anaknya saya pilih ibunya. Akhirnya harus sesar di usia 7 bulan, anak saya prematur Bapak Ibu. Prematur masuk ke NICU, pas masuk ke NICU saya sedih banget gitu ya karena paru-parunya belum berkembang. Nah saya waktu lahiran itu saya hampir meninggal. Saya itu sudah antara hidup dan mati, saya pendarahan dan saya kena ke jantung. Jadi di situ hampir lewat, tapi Tuhan masih kasih kesempatan saya hidup sampai hari ini.
Anak saya masuk ke NICU, Bapak Ibu tahu NICU di Jakarta itu wah luar biasa banget biayanya ya. Saya yang sebagai pasangan muda harus membayar NICU berhari-hari, wah itu berat banget. Jadi waktu kejadian ini saya itu mengalami yang namanya saya down banget karena selain sayanya juga habis lahiran saya harus treatment jantung. Setelah itu anak saya di NICU, Bapak Ibu tahu nggak sih saya pernah bayar NICU 1 hari itu 20 juta. 1 hari 20 juta karena anak saya komplikasi. Dia harus pakai oksigen, pakai apa sehari 20 juta. Saya setiap 3 hari sekali itu masukin duit 50 juta, 50 juta, 50 juta. Itu kita tuh sampai tabungan tuh kayak udah habis-habisan tahu nggak sih Bapak Ibu. Masukin duit 50 juta demi anak ini hidup. Singkat cerita Bapak Ibu, di usianya yang ke-12 hari saya ditelepon sama dokter anak saya kritis. Dan di situ singkat cerita anak saya dipanggil Tuhan. Saya itu hancur, sehancur-hancurnya Bapak Ibu. Sampai hari ini saya kalau cerita aja saya masih sedih. Itu menjadi titik terendah dalam hidup saya dan saya rasanya gak mau hidup lagi. Anak yang dinanti-nantikan, kita udah habis ratusan juta, saya juga kena ke jantung apa segala macam, anak ini dipanggil sama Tuhan. Saya merasa, aduh Tuhan kayak hidup tuh udah kayak gak ada artinya. Saya pun sebagai seorang istri saya sedih. Suami saya sudah merawat saya 7 bulan, saya gak berhasil kasih dia anak gitu, ibarat kata begitu. Saya merasa gini, Tuhan katanya Tuhan sayang. Kenapa banyak orang, saya kan menangani banyak kasus ya Bapak Ibu ya, kasus free sex, MBA. Kenapa orang di luar sana pengen punya anak gampang banget? Kenapa orang di luar sana yang gak pengen punya anak, anak dibunuh-bunuhin di tempat aborsi. Tuhan kasih, saya yang pelayanan, saya yang pengen punya anak, susah banget Tuhan kasih anak. Saya udah berjuang, Tuhan ambil anak saya. Di situ saya, wah sampai hari ini saya kalau cerita saya sedih banget Bapak Ibu. Karena itu menjadi pergumulan iman saya. Tapi satu hal Bapak Ibu gini, setelah anak saya meninggal, Tuhan itu ngomong sama suami saya gini, suatu hari nanti saya akan kembali membuka rahim beta dan dia akan melahirkan seorang anak namanya Natalie. Tuhan jelas ngomong itu sama suami saya. Dari hari itu kita punya pengharapan someday kita punya anak yang namanya Natalie. Kita cerita Bapak Ibu, saya hamil lagi. Waktu saya hamil lagi, saya mengalami hal yang sama. Saya bed rest dari bulan pertama sampai lahiran Bapak Ibu. Nah singkat cerita, lahirlah Natalie. Natalie ini anak mujizatnya Tuhan. Anak perjanjiannya Tuhan. Saya waktu lahirin Natalie, rahim saya hampir robek Bapak Ibu. Walaupun sesar gitu ya. Saya itu setiap kali lahirin anak, saya tuh berjuang antara hidup dan mati. Habis Natalie lahir, saya punya anak lagi namanya Violin. Jadi sekarang saya punya 2 anak yang Tuhan kasih. Dan ini adalah anak-anak mujizat Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, seberat apapun hidupnya kita, Tuhan itu sanggup melakukan mujizat buat hidup kita. Hari ini apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Bawa sama Tuhan. Kalau Tuhan sanggup melakukan mujizat, Daud yang bukan siapa-siapa tidak pernah diperhitungkan. Tuhan angkat jadi raja. Saya yang tadinya susah punya anak, Bapak Ibu dikasih anak hari ini 2, diberkati Tuhan sehat. Dan sebelum saya tutup, saya mau cerita waktu saya hampir meninggal melahirkan anak saya itu bukan tipikal yang profetik ya Bapak Ibu ya. Saya bukan tipikal yang dapat penglihatan dari Tuhan. Oh enggak, saya bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita sama kok gitu ya, kita manusia biasa. Jadi ini first time dalam hidup saya, pertama kali dalam hidup saya. Waktu saya itu kritis, saya hampir meninggal. Saya itu akhirnya kondisinya mulai pulih dan dibawa ke ruang opnam, ruang rawat biasa. Di situ tiba-tiba saya itu dapat penglihatan dari Tuhan. Saya melihat ada sekitar 8 malaikat Tuhan di belakang saya. Itu first time saya dapat penglihatan dari Tuhan. Nah waktu saya dapat penglihatan ini, saya tuh melihat ada 8 malaikat Tuhan. Bapak Ibu tahu yang kartun-kartun anak sekolah minggu malaikat Tuhan ada sayapnya, jubahnya putih, persis seperti itu saya lihat. Sayapnya besar gitu ya, jubahnya putih, dia ada di belakang saya, sekitar 8 orang. Terus saya bilang gini sama suami saya, sayang kamu tahu gak sih ada malaikat gitu. Dan tiba-tiba Bapak Ibu satu ruangan rumah sakit saya waktu itu tiba-tiba sekitar 15 menit kemudian penuh dengan malaikat Tuhan itu ratusan malaikat. Saya gak bohong, ratusan malaikat. Itu malaikatnya saya melihat yang memenuhi ruangan, itu rambutnya tuh kayak rambut Tuhan Yesus agak panjang gitu ya. Terus rambutnya warnanya gold. Dan saya lihat jelas dan saya bilang sama suami saya gini, sayang kamu tahu gak sih ruangan ini banyak banget malaikat. Suami saya bukan seneng, dia nangis Bapak Ibu. Dia bilang, kamu mau dibawa sama Tuhan ya?
Karena kondisi saya kritis abis lahiran. Saya bilang, oh enggak kok, ini malaikatnya cuma kayak nemenin saya doang di ruangan ini. Dan singkat cerita Bapak Ibu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Pertama kalinya saya melihat Tuhan Yesus datang, Tuhan itu datang dari atas, tangannya kebuka kayak gini. Waktu itu sebagai manusia yang berdosa dan hina, saya tuh bilang sama Tuhan gini, Tuhan aku tuh gak layak, Tuhan aku tuh berdosa. Belum saya selesai ngomong Tuhan bilang gini, enggak, aku tuh sayang banget sama kamu, aku tuh sayang banget sama kamu. Tuhan Yesus datang cuma ngomong 2 kalimat itu, aku sayang banget sama kamu, aku sayang banget sama kamu. Saya pikir waktu Tuhan ngomong seperti itu, hidup saya akan baik-baik aja. Saya pikir anak saya akan selamat, tapi setelah Tuhan ngomong gitu, anak saya meninggal Bapak Ibu. Satu hal yang saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kita hari ini, sometimes mungkin kita mikir Tuhan kok gak sayang ya, kok Tuhan gak peduli. Bapak Ibu, bukan Tuhan gak sayang dan Tuhan gak peduli. Tapi justru di tengah kelemahan kita, Tuhan mau kita itu bisa merasakan mujizatnya Tuhan. Justru di tengah ekonomi kita yang susah, Tuhan tuh mau kita mengandalkan Tuhan. So hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita punya mental yang sehat, kita itu harus bergantung penuh sama Tuhan. Kondisi ekonomi gak baik-baik aja Bapak Ibu. Kita gak bisa bergantung sama kekayaan kita, gak bisa bergantung sama harta. Kita gak bisa bergantung sama pasangan kita sekalipun baik, dia bisa dipanggil Tuhan sewaktu-waktu. Terus satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam hidup ini siapa? Tuhan. Bapak, Ibu, oma, opa yang sudah tua, jangan andalkan anak kita. Anak kita bisa aja durhaka gitu ya, bisa aja meninggalkan kita. Siapa yang harus kita andalkan? Kita harus mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu akan membawa kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat. Hidup yang tadinya biasa-biasa aja, Bapak Ibu tahu gak sih, saya cerita sedikit, saya ini lahir itu bukan dari keluarga Kristen. Keluarga saya tuh porak-poranda, tapi saya gak sempat cerita karena akan panjang kalau saya cerita. Saya mau kasih tahu, saya ini speech delay. Saya itu baru bisa ngomong 5 tahun. Kalau anak kecil umur setahun bisa mama papa, saya itu baru bisa ngomong 5 tahun. Jadi saya itu sepanjang hidup saya itu jadi anak yang pendiam banget. Tapi kalau saya hari ini bisa sharing firman Tuhan di hadapan banyak orang, itu semua kan anugerah Tuhan, itu mujizat Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, jangan pernah batasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas. So hari ini kita rindu dapatkan mujizat Tuhan, amin Bapak Ibu. Kita rindu hidup kita penuh dengan kelimpahan sukacita, kelimpahan mujizat, kelimpahan kemenangan demi kemenangan. Biar someday waktu orang ketemu kita, orang bisa bilang, Tuhan lu Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu. Yuk mari hari ini Bapak Ibu, kita punya alasan yang kuat untuk kita tetap tenang. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang gak pernah tinggalin kita.